Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih kepada Kak Tiwi sudah memberikan kesempatannya kepada saya untuk memandu jalannya diskusi pada malam hari ini yang sangat luar biasa ya. Temanya mengenai konspirasi di balik tenggelamnya kapal Republik Indonesia Macan Tutul yang sangat melegenda sekali ya, sangat melegenda karena eh, penuh perjuangan seperti itu dan juga gugurnya seorang pahlawan bangsa, pahlawan nasional yang saya rasa di tiap jalan hampir di semua kota di Indonesia ada nama beliau yaitu Komodor Yos Sudarso seperti itu. Dan buku Konspirasi di Balik Tenggelamnya KRI Macan Tutul ini ditulis oleh Julius Spohr. Julius Spohr ini seorang wartawan senior dari Jogja, wartawan Kompas seperti itu dari Jogja, wartawan senior juga yang sudah berpulang di tahun 2023 lalu. Kemudian pada malam hari ini akan dibedah bukunya oleh seorang ahli juga. Ya, apakah terdengar ini suaranya? Mohon maaf, teman-teman yang lain apakah terdengar dan jelas? Terdengar Kak, cuman memang kurang keras. Tapi nggak Kurang apa-apa sih keras kalau ya? udah maksimal, Ya, aman-aman aja, nggak apa-apa. baik-baik. Lanjut aja. Ini saya dekatkan seperti itu. Mohon maaf, mungkin perkara device seperti itu. Baik, jadi pada malam hari ini akan dibedah langsung oleh ahlinya seperti itu. Saya mengatakan seorang ahli, seorang penggiat sejarah yaitu Mas Aryo Seno, lulusan dari Universitas Pertahanan, seperti itu. Nanti akan saya share screen juga seperti itu data beliau. Mungkin saya izin share screen pada teman-teman semua untuk mempersingkat waktu. Ya, baik. Ya. Apakah sudah terlihat dengan jelas PowerPoint-nya? Sudah, Kak. Sudah. Oke, Kalau di siap. saya sudah terlihat. Siap, siap. Untuk PowerPoint sudah terlihat dengan jelas. Jadi diskusi pada malam hari ini yaitu akan disampaikan terlebih dahulu oleh Mas Aryo Seno. Kemudian nanti setelah melakukan presentasi dari Mas Aryo Seno, nanti akan ada sesi tanya jawab seperti itu. Akan saya buka sesi tanya jawab seperti itu. Mungkin langsung saja ke biodatanya beliau. Nama beliau Mas Pratondo Aryo Seno Sudiro, SSI, MHAN, CS, HR. Domisili beliau sekarang ada di Jakarta. Riwayat pendidikan beliau ada dari S1 Kimia UI, S2 Industri Pertahanan, S3 Teknologi Pendidikan UNJ. Riwayat kedinasannya sekarang di Bakamla RI, pernah sebagai konsultan kebijakan, konsultan pendidikan dan guru kimia. Organisasinya juga sangat banyak dan pekerjaan samping beliau itu ada penulis, peneliti, dosen tamu dan karya-karya tulis beliau juga sangat banyak seperti itu. Jadi saya dapat katakan beliau ini ahli dalam membahas hal-hal seperti ini yang juga membahas keahlian beliau juga membahas mengenai laut seperti itu. Dan buku malam hari ini konspirasi di balik tenggelamnya KRI Macan Tutul akan dibedah oleh beliau seperti itu. Mungkin kepada Mas Aryo Seno, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik. Dipersilahkan. Ya, oke. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Pertama, saya ucapkan selamat malam pada teman-teman semua yang telah hadir. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Tiwi yang telah memberikan saya kesempatan untuk ya sedikit ya berbagi kepada teman-teman di komunitas Temu Sejarah ini terkait salah satu objek dalam sejarah maritim dalam hal ini buku yang berjudul Konspirasi di Balik Tenggelamnya Macan Tutul. Kemudian juga saya berterima kasih kepada Mas Ilham ya yang sudah menjadi moderator dan juga ya berbaik hati menawarkan untuk men-share screen dari apa namanya paparan saya hari ini dan juga ya sedikit tadi menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Mas Ilham. Jadi di foto ini itu saya sedang apa ya apa
mengadakan bedah buku juga, tapi buku ini yang saya tulis sendiri. Jadi judulnya Cakrawala 19, itu dalam rangka waktu itu memperingati hari ulang tahun Bakamla yang ke-19 tahun 2024. Nah, kalau teman-teman bertanya apakah ada dalam isi buku ini yang terkait dengan sejarah, ada, tapi baru satu section ya dalam keseluruhan buku ini, yaitu saya menyinggung terkait peristiwa atau pertempuran Guadalcanal tahun 1942, yaitu pertempuran yang menjadi titik balik dari hegemoni Jepang di Asia Pasifik pada saat Perang Dunia Kedua. Tapi ya itu nanti kita akan bahas tersendiri ya, karena memang tidak terkait dengan materi kita hari ini, tapi ya itu sebagai informasi kepada teman-teman sekalian. Ya, mungkin bisa dilanjut, Mas Ilham. Ya, jadi tadi juga sudah disinggung oleh Mas Ilham bahwa buku yang kita bahas hari ini yaitu Konspirasi di Balik Tenggelamnya Macan Tutul, yang ditulis oleh Julius Pohl, seorang wartawan senior dari Kompas. Dan buku ini terbit tahun 2011 dengan tebal ya, kalau di total itu dari sampul depan ke sampul belakang itu sekitar 300 halaman dalam bahasa Indonesia seluruhnya. Nah, kemudian juga karena buku ini mungkin sudah lama ya terbitnya, dan mungkin kalau di toko-toko buku seperti Gramedia itu sudah tidak bisa ditemukan, tapi di toko-toko buku thrifting kayak misalkan kalau di Jakarta tuh di Blok M Square maksudnya. Kalau di Bandung itu di toko buku Pasir Kaliki, kalau saya nggak salah ya, karena saya juga udah lama juga nggak ke Bandung. Nah itu buku ini masih banyak ditemui. Termasuk juga kalau teman-teman mencarinya secara online, itu juga banyak temui. Kenapa? Karena saya sendiri juga mendapatkan buku ini secara online. Karena apa namanya, ya kebetulan aja kepengen mendalami terkait eh, peristiwa apa namanya tenggelamnya kapal KRI Macan Tutul ini. Kemudian saya search di Google, ketemulah buku ini, dan ya saya beli dari salah satu toko online. Jadi ya masih accessible lah untuk teman-teman mendapatkan buku ini, dan ya, teman-teman memang harus membacanya secara langsung kalau mau tahu isi sebenarnya seperti apa. Ya, next lanjut Mas Ilham. Ya, nah, jadi di buku ini itu dibagi menjadi beberapa bagian atau istilahnya bab ya, tapi tidak dituliskan misalkan seperti di makalah itu bab 1, bab 2. Nah, ini langsung judulnya. Nah, untuk bagian yang pertama itu diberi judul Jaguar Pembunuh Raksasa. Nah, kenapa judulnya seperti ini? Jadi begini, jadi tahun 1957 itu Indonesia melakukan pembelian kapal dengan jenis MTB atau Motor Torpedo Boat dari Jerman Barat ya, karena waktu itu kan Jerman tuh masih terpecah menjadi dua, dari Jerman Barat. Dan kapal itu kapal bekas, bukan kapal baru jadi lalu dikirim, tidak, memang kapal yang sebelumnya telah digunakan oleh si Angkatan Laut Jerman. Nah, kapal MTB, jadi gini, kalau di apa namanya perkapalan itu, kapal itu untuk memudahkan mengklasifikasi, mengenali maksudnya, dibagi-bagi menjadi beberapa kelas berdasarkan kesamaan nama, bisa kesamaan fungsi, juga ya hal-hal yang memudahkan untuk mengenali. Nah, si kapal MTB ini eh, yang buatan Jerman ini, karena kapal pertama yang dibuat itu namanya adalah Jaguar, maka diberi nama, kemudian disebut sebagai kelas Jaguar. Nah, nah, tapi yang dibeli oleh Indonesia itu hanya 4 diantaranya, yaitu ada RI Macan Tutul, kemudian RI Harimau, RI Macan Kumbang, dan RI Singa. Dan memang ya 4 hewan ini memang istilahnya kalau dalam biologi itu sekeluarga ya dengan jaguar juga. Nah, jadi sama-sama apa namanya hewan buas lah. Makanya dinamailah kapal ini kelas Jaguar. Nah, kapal MTB atau Motor Torpedo Boat ini itu ukurannya panjangnya itu kira-kira 42, ya sekitar 40 meteran. Nah, kemudian yang dihadapi apa? Nah, Belanda pada saat kejadian ini itu mengoperasikan 3 kapal. Pertama adalah Eversen, kemudian Kortenaer, dan Utrecht. Nah,
tiga kapal ini termasuk kapal kelas destroyer atau kapal perusak yang panjangnya adalah 110 meter. Nah, jadi ya teman-teman bisa bayangkan kapal yang ukurannya 40 meteran berhadapan langsung dengan kapal yang ukurannya 110 meter. Artinya ya hampir 3 kalinya ya. Nah, makanya disebut sebagai jaguar pembunuh raksasa. Nah, kemudian kalau dari di pihak Indonesia sendiri, mungkin teman-teman sudah mengenal ya tokoh-tokoh seperti Komodo Yosudarso yang nanti akan juga kita bahas. Kemudian juga ada Laksamana Mata Dinata, kemudian juga ada Kolonel Sudomo nanti ya. Nah, kemudian dari Belanda itu siapa sih pemimpinnya? Kalau mungkin teman-teman penasaran, nah, namanya adalah Admiral L.E.H. Weser. Jadi beliau itu pemimpin armada Angkatan Laut Belanda pada saat itu. Ya. Lanjut, Mas Ilham. Nah, ini adalah ya kurang lebih gambaran detail dari si motor torpedo boat itu tadi. Yaitu panjangnya 42,6 meter, kemudian kecepatan 42 knot, dan kapal ini didesain untuk membawa atau mengangkut torpedo. Itu jadi yang teman-teman bisa lihat kayak tabung memanjang itu adalah isinya torpedo sebenarnya seharusnya ya. Walaupun nantinya kita akan ketahui kapal ini tidak membawa torpedo memang, tapi seyogyanya kapal ini fungsinya adalah untuk mengangkut torpedo, berarti ada 4 ya totalnya. Sama di depannya juga ada meriam ringan lah. Nah, kemudian kalau di situ kan tulisannya bahan dari besi baja ringan, tapi pada saat itu kenyataannya bahannya itu masih dari kayu, sejenis ya kayu plywood gitulah. Mungkin dalam hal supaya dia ringan, supaya cepat, dan juga supaya mudah dibuat waktu itu. Dan juga memang fungsi kapal ini bukan untuk dia duel satu lawan satu, tapi untuk istilahnya kalau dalam bahasa Inggris itu hit and run. Jadi dia menyerang, meluncurkan torpedo, lalu dia pergi. Nah, supaya dia bisa datang dan pergi dengan cepat tanpa terdeteksi oleh lawan, maka dia dibuat dari bahan yang ringan, yaitu kayu. Jadi senjata kapal ini di samping torpedo adalah ya kecepatan itu tadi. Nah, kemudian lanjut Mas Ilham. Nah, beyond ini adalah bagian yang kedua, beyond the call of duty. Jadi kita perlu mengenali siapa saja tokoh yang terlibat dalam operasi ini dari pihak Indonesia tentunya. Nah, jadi saat itu Presiden Soekarno telah mencanangkan yang namanya Trikora atau Trikomando Rakyat. Itu ada 3 poin ya. Yang pertama itu adalah menggagalkan pembentukan negara boneka Papua. Kemudian yang kedua itu mengibarkan bendera merah putih di seluruh wilayah Papua. Kemudian mohon maaf, bukan waktu itu nyebutnya bukan Papua ya, tapi Irian Barat. Kenapa? Karena Pulau Papua sendiri kan terbagi 2. Yang sisi barat itu yaitu nanti yang akan ya kita rebut dari Belanda, dan yang sisi timur itu sudah lebih dahulu diduduki oleh Inggris yang nantinya yang saat ini menjadi negara Papua Nugini. Nah, jadi yang kedua tadi adalah untuk mengibarkan bendera merah putih seluruh wilayah Irian Barat. Kemudian yang ketiga adalah persiapan untuk mobilisasi umum. Nah, jadi pada saat ini Soekarno ingin mewujudkan poin yang kedua itu. Jadi untuk mengibarkan bendera merah putih di seluruh wilayah Irian Barat. Makanya kemudian beliau melalui KOTI atau Komando Tinggi memerintahkan dilaksanakannya operasi infiltrasi. Nah, yang menjadi pemimpin dari operasi itu adalah Komodo Yosudarso yang saat itu bertindak sebagai Deputi 1 Kepala Staf dan Komando Angkatan Laut. Artinya saat ini kalau diumpamakan saat ini beliau itu menjabat sebagai wakilnya Kasal atau orang kedua di Angkatan Laut. Kasal sendiri waktu itu yaitu Laksamana Mata Dinata sedang tidak ada di Indonesia, sedang ke tugas luar. Nah, kemudian beliau membentuk yang namanya STC atau Satuan Tugas Khusus. Nah, kenapa C? Karena memang waktu itu khusus itu belum seperti sekarang nulisnya dengan huruf K tapi dengan huruf C.
STJ 9 yang dipimpin oleh Kolonel Laut Sudomo. Nah, kemudian karena ini adalah operasi infiltrasi, bukan operasi yang tadi saya katakan hit and run, maka kapal itu tidak membawa torpedo, tapi membawa pasukan. Nah, yang memimpin pasukannya adalah Kolonel Infanteri Mursyid yang paling kanan itu. Nah, kemudian kalau kita lihat di foto yang sebelah kiri, itu ada Kolonel Laut Sudomo. Nah, yang di sebelah kirinya, nah ini adalah sosok yang tentu kita semua sudah mengetahuinya ya. Beliau itu yang nantinya akan menjadi presiden kedua kita, yaitu saat itu Mayor Jenderal Soeharto, yang nantinya setelah operasi ini berakhir, Presiden Soekarno membentuk yang namanya Komando Mandala Siaga dan Maijen Soeharto inilah yang menjadi panglimanya. Nah, itu sekilas mengenai misi yang akan dilaksanakan pada operasi ini. Dan ini juga, ini kan dibuat tahun 1962. Tapi kita sudah pernah juga melaksanakan misi yang serupa tahun 1946, yaitu ketika itu dari dari Semarang, maaf, kapal Angkatan Laut itu diberangkatkan sama membawa pasukan juga, tujuannya untuk mengibarkan bendera merah putih, tapi waktu itu di Kepulauan Maluku. Jadi di Ambon, di Banda, dan di beberapa daerah lainnya, ya sebagai wujud menandakan bahwa Indonesia ini sudah merdeka waktu itu. Nah, dan waktu 1946 itu salah satu komandan kapalnya adalah Yosudarso ini juga, tapi waktu itu beliau masih berpangkat letnan, dan di saat ini, di operasi ini, beliau sudah berpangkat komodo atau laksamana pertama atau bintang 1. Nah, kemudian ini juga informasi tambahan, sebetulnya sebagai seorang wakil kasal atau orang kedua di Angkatan Laut, beliau itu sebenarnya tidak ada kewajiban atau mandatori untuk ikut dalam operasi secara langsung. Tapi kenapa beliau memilih untuk ikut? Karena beliau ingin menyemangati secara langsung pasukan atau personel yang ditugaskan pada operasi tersebut. Jadi beliau ingin hadir langsung di kalangan anak buahnya. Seperti itu. Nah, lanjut Mas Ilham. Nah, ini adalah rute dari tadi Satuan Tugas Khusus 9 atau SDC 9 yang ditugaskan. Jadi terdiri dari 4 kapal, yaitu RI Harimau, yang mana di Harimau inilah Kolonel Sudomo berada. Kemudian RI Macan Tutul, nanti di sini ada Komodo Yosudarso, kemudian RI Macan Kumbang, dan RI Singa. Nah, di sini kapal itu berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tanggal 9 Januari 1962. Nah, karena ini kapal kecil, tadi yang sudah kita bahas, sehingga ya kapal ini perlu beberapa titik singgah, atau kalau dalam bahasa aslinya itu rendezvous ya, titik singgah atau meeting point untuk mengisi perbekalan, baik bahan bakar, logistik, dan sebagainya. Nah, di sini ada RV1, RV2, dan RV3. Itulah titik yang menjadi meeting point bagi kapal-kapal ini untuk ya itu tadi refueling atau mengisi logistik. Nah, sayangnya dalam perjalanannya RI Singa itu mengalami kehabisan bahan bakar. Jadi saat kapal dari Tanjung Priok hendak ke RV1, kalau ini kita lihat titiknya di sekitar Pulau Madura ya. Nah, RI Singa itu belum sampai situ sudah kehabisan bahan bakar, sehingga dia harus kembali ke titik awal. Jadi ya bisa dikatakan secara langsung itu hanya 3 kapal yang terlibat di sini. Jadi RI Harimau, Macan Tutul, dan Macan Kumbang. Sebagai tambahan, RI Harimau itu komandannya adalah Kapten Samuel Yohanes Muda, kemudian RI Macan Tutul komandannya adalah Kapten Wiratno, dan RI Macan Kumbang komandannya adalah Kapten Sidwo Paromo. Nah, ini gambar ini saya ambil dari video yang diterbitkan di YouTube oleh Dispen atau Dinas Penerangan Angkatan Laut. Di situ saya
ketik linknya ini sebagai pelengkap. Jadi nanti teman-teman juga bisa untuk apa namanya kalau mau mencari video yang di YouTube. Ya, lanjut Mas Ilham. Nah, disinilah ketika apa namanya situasi yang menegangkan itu terjadi. Jadi tadi setelah sampai di LV3 sudah hampir mendekati Pulau Papua atau Irian Barat. Nah, si konvoi ini atau STC-9 ini itu ternyata terdeteksi oleh patroli pesawat Neptune. Pesawatnya itu ada di sebelah kiri atas itu. Nah, di sini saya ketik salah satu apa namanya awak ya dalam pesawat Neptune itu namanya Letnan H. Mukadanu. Jadi maksudnya pesawat ini adalah milik Angkatan Laut Belanda, tapi kok nama personelnya kok Indonesia sekali gitu. Nah, jadi kan ini menandakan pada saat itu ya banyak juga gitu orang apa namanya pribumi yang berasal dari kepulauan atau daerah-daerah di Nusantara tapi memihak kepada Belanda. Saat itu memang ya kalau kita mau data itu banyak sekali gitu. Ya, nah ini salah satunya saja. Nah, pada intinya jadi pesawat ini mendeteksi keberadaan kapal-kapal STC-9 ini yang dan kemudian pesawat inilah yang melaporkan kepada kapal perang Belanda yaitu yang tadi Eversen kemudian apa Utrecht kemudian dan apa kapal-kapal destroyer Belanda yang ada di sekitar wilayah Papua ya untuk mengatasi pergerakan STC-9 ini. Dan kemudian ya seperti kita ketahui ya, kemudian kapal apa terjadi kontak tembak dan yang menembak itu adalah kapal Eversen. Yang dua lagi itu Courtenay dan Utrecht itu hanya ya berjaga-jaga saja. Eversen inilah kemudian menembak kapal Macan Tutul hingga tenggelam, sedangkan dua kapal lainnya yaitu Harimau dan Macan Kumbang meninggalkan tempat dan kembali ke titik awal. Nah, kalau ditanya kenapa? Karena memang sebetulnya sejatinya itu ada perintah dari Komando Pusat ketika sudah terjadi kontak tembak itu artinya misi gagal ya sudah kembali saja ke titik awal gitu karena memang misinya ini kan mendaratkan tadi pasukan untuk mengibarkan bendera merah putih di tanah Papua tapi nggak boleh ketahuan. Nah kan kalau sudah ada kontak tembak artinya kan sudah ketahuan ya sudah kembali saja gitu nggak usah diteruskan. Tapi si kapal Macan Tutul ini dia me- menempatkan dirinya sebagai sasaran tembak gitu bagi si Everson ini dan untuk supaya dua kapal lainnya itu bisa lolos dan bisa melaporkan itu kepada pemerintah kita bahwa telah terjadi kontak tembak dan ya apa namanya kondisinya seperti ini gitu. Nah, di kapal Macan Tutul sendiri ketika tenggelam, nah itu ada beberapa pelaut ya yang menjadi korban atau menjadi pahlawan ya. Yang pertama tentunya Komodo Yosudarso sendiri, kemudian Kapten Wiratno, dan juga ada eh, awak lainnya yaitu Kapten Mehmet Sastrawirya dan Letnan II Ciptadi. Ya, jadi dikatakan bahwa kapal ini tenggelam dengan Brave and Gentleman atau jantan dan gagah berani. Pada tanggal 15 Januari 1962, ya hampir pukul 12 malam. Ya, lanjut Mas Dimas. Mas Ilham, sorry. Nah, ini salah satu video yang juga saya apa namanya kutip dari History Lovers yang dia menggambarkan bagaimana STC-9 ini diberangkatkan kemudian bertemu dengan kapal Belanda kemudian terjadi kontak tembak dan yaitu tadi kapal RI Macan Tutul tenggelam sedangkan yang dua lagi kembali ke titik awal. Nah, ini juga saya sertakan link YouTube-nya nanti teman-teman bisa melihat karena ini bentuknya animasi jadi eh, teman-teman bisa apa namanya mengetahui bagaimana jalannya peristiwa ini. Karena ya terus terang saja untuk mendapatkan peta terkait
keberadaan kapal-kapal ini pada masa itu saya sangat sulit ya, sampai saat ini belum mendapatkan, dan di bukunya sendiri juga nggak digambarkan jadi kapal ini posisinya di mana, hanya berupa narasi saja. Nah, lanjut Mas Ilham. Nah, jadi kapal yang pertama sampai di Tanjung Priok itu adalah RI Macan Kumbang yang dipimpin oleh Kapten Sidoro Paromo, dan kapal ini yang kemudian melaporkan telah terjadi kontak tembak dan RI Macan Tutul tenggelam dengan tewasnya beberapa perwira yang ada di kapal itu, ya salah satunya Komodo Yosudarso selaku wakil Deputi 1 Kasal saat itu, kemudian ada Kapten Wiratno komandannya, kemudian ada Kapten Mehmet, kemudian ada Letnan Ciptadi, dan untuk pasukan yang ada di kapal ini itu saat itu ditawan oleh kapal Belanda, tapi kemudian dipulangkan ke wilayah kita. Ya, lanjut Mas Ilham. Nah, ini bab selanjutnya yaitu je hebt geluk. Ini dalam bahasa Belanda artinya Anda benar. Nah, ini adalah kata-kata yang muncul pada foto yang saya tampilkan ini. Jadi di sini kita bisa melihat di sebelah kiri ini ada ya tentunya Presiden Soekarno ya. Nah, yang di tengahnya adalah Marsikal Ahmad Yani, kemudian yang di kanan adalah Jenderal Ahmad Yani. Nah, ketika itu ini peristiwa ini terjadi di Istana Bogor. Nah, Marsikal Ahmad Yani ini mengatakan kepada Soekarno, ada yang tidak beres dengan operasi ini. Kenapa? Karena dalam pengamatan beliau, jadi seakan-akan Belanda itu sudah tahu kalau akan ada infiltrasi atau pergerakan kapal-kapal ini. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya kapal-kapal yang tadi disebutkan Everson, kemudian pesawat Neptune itu seakan-akan mereka itu bukan tidak sengaja mendeteksi, tapi memang mereka tuh udah tahu sebenarnya kalau STC-9 akan ke sana. Jadi mereka ya sengaja menunggu, kemudian ketika oh ya benar sana, langsung ditembak. Nah, jadi intinya apa? Intinya ada yang membocorkan informasi ini sehingga Belanda tahu dan sudah mempersiapkan kedatangan satuan tugas khusus kita gitu. Padahal sejatinya ini kan operasi rahasia yang bahkan kapal itu saja sejak meninggalkan titik awal itu semua lampu dimatikan, nada dimatikan, dan juga itu saat itu situasinya sedang malam hari, sehingga dengan ya kualitas teknologi yang ada saat itu diperkirakan kapal itu tidak akan terdeteksi, tapi kok ternyata Belanda ini bisa tahu. Nah, pasti ada yang membocorkan informasi. Nah, disitulah Bung Karno kemudian mengatakan kata-kata itu, ya klik, artinya Anda benar tuh. Ya. Jadi Presiden Soekarno sendiri juga memikirkan informasi ini telah bocor, gitu. Informasi terkait pelaksanaan operasi ini. Ya, lanjut Mas Ilham. Nah, ini bab selanjutnya ya. Jadi menceritakan adanya pengkhianatan tingkat tinggi. Jadi memang ya ternyata Belanda saat itu ya sebagai negara yang memang sudah eksis lama ya, sudah memiliki satuan intelijen yang dapat beroperasi secara masif gitu. Jadi dapat memperoleh informasi secara akurat, secara lengkap, dan karena Indonesia itu juga negara yang masih baru merdeka, jadi segala organisasi pemerintahnya belum terbina dengan baik, termasuk organisasi intelijennya, sehingga operasi intelijen Belanda ini ada beberapa yang tidak sempat kita deteksi gitu. Tapi ya tahu-tahu ya mereka sudah tahu gitu. Oh, akan ada operasi infiltrasi ke Papua. Oh, akan ada pengiriman kapal-kapal MTB yang membawa pasukan. Oh, akan melewati jalur ini. Nah, dan kemudian mereka sudah mempersiapkan untuk mengantisipasinya. Lanjut, Mas Ilham.
Nah, ini kenapa saya tunjukkan foto ini. Jadi saat acara ini akan diadakan, saya kirimkan ke yang di sebelah kanan itu, yaitu beliau adalah Kolonel Laut Khusus Heri Sutrisno, MSI. Jadi beliau itu adalah eh, Kasubdit dari penulisan dan produksi dari Dinas Sejarah Angkatan Laut. Nah, kebetulan karena saya pernah bertemu dengan beliau di gedung Dinas Sejarah Angkatan Laut di daerah Jalan Raden Saleh Cikini. Nah, jadi foto yang di sebelah kanan itu yaitu foto saya waktu bertemu dengan beliau. Nah, tapi yang pasti adalah ketika saya kirimkan ini kepada beliau, beliau memberikan beberapa catatan yang ada di sebelah kiri itu. Jadi catatan terkait bahwa yang pertama itu memang Belanda sudah memantau pergerakan NTB, tapi belum belum mendapat kepastian gitu mengenai tujuan dan arahnya itu akan kemana. Kenapa? Karena apa namanya? Nah, ini yang juga yang mungkin mendasari kenapa buku ini diberi judul konspirasi gitu. Karena ketika apa namanya kapal-kapal itu diberangkatkan itu dengan upacara militer. Padahal ini kan operasi rahasia. Yang namanya operasi rahasia seharusnya tidak ada upacara, tidak ada pemberitaan, tidak ada pernyataan kepada media, tapi kok ternyata ada gitu. Itu jadi apa namanya pertanyaan juga gitu. Nah, kemudian yang kedua, Belanda itu memang sudah mengetahui bahwa di kapal-kapal yang diberangkatkan itu ada pati atau perwira tinggi atau ya berpangkat bintang lah, yaitu diantaranya Yosudarso, kemudian ya kalau ini Yosudarso saja. Tadinya diperkirakan Kasat Ahmad Yani juga ikut, kan, walaupun ternyata tidak. Nah, kemudian juga Belanda sudah mengetahui tadi yang ada apa namanya titik bahwa kapal ini akan bertemu di titik 1, titik 2. Nah, itu titik-titik itu sudah diketahui juga oleh Belanda. Nah, kemudian Belanda juga sudah apa ya memperkirakan pergerakan MTB itu walaupun mereka belum tahu kapan pastinya tapi sudah tahu kalau MTB itu akan ke arah sana. Nah, kemudian ini bahwa kapal-kapal kita maksudnya itu sebaliknya malah tidak tahu kalau ada patroli pesawat, yaitu pesawat jenis Neptune, dan juga ada kapal-kapal destroyer Belanda yang disiagakan di sana. Jadi Belandanya banyak tahu tentang kita, tapi justru kita sebaliknya tidak banyak tahu informasi tentang mereka. Nah, juga pesawat Neptune ini melihat adanya pas bahwa kapal-kapal MTB itu membawa pasukan dalam jumlah besar dan juga membawa sekoci pendaratan. Nah, maka mereka langsung menyimpulkan wah ini pasti akan mendaratkan pasukan ini ke tanah Papua. Nah, kemudian saat itu kekuatan angkatan udara kita ini belum mumpuni untuk mengcover. Jadi kita sudah punya angkatan laut, sudah punya kapal, sudah punya angkatan darat, punya pasukan besar, tapi pesawat kita masih terbatas waktu itu sehingga kita belum bisa mengcover dari pertahanan udara. Nah, kemudian juga eh, Mayor Samuel Muda tadi yang komandannya KRI Harimau bahwa memang sebetulnya kapal itu ketika terjadi kontak tembak untuk pertama kalinya itu diperintahkan kembali semuanya ke titik awal dan itu ya itu sudah dikonfirmasi oleh ya Mayor Samuel Muda ini tapi ya itu Imajan Tutu justru terus mengarah ke kapal Everson ini. Nah, karena itulah kemudian Everson menganggap itu sebagai ancaman. Apakah kapal ini akan menabrakkan dirinya kayak yang kita kenal itu sebagai kamikaze atau akan menembakkan torpedo atau akan apa. Nah, makanya kemudian Everson mengalahkan tembakan dan menenggelamkan kapal itu. Nah, ini catatan-catatan dari Kolonel Laut Heri Sutrisno dari Dinas Sejarah Angkatan Laut. Nah, nanti juga teman-teman dari komunitas
temu sejarah ini juga bisa kalau mau main ke Dinas Sejarah Angkatan Laut untuk mendalami ya topik-topik mengenai sejarah maritim Indonesia. Ya, lanjut Mas Ilham. Ya, ini epilog, jadi bagian terakhir. Jadi Kolonel Sudomo yang apa namanya? Beliau saat itu merupakan komandan STC 9 dan beliau selamat karena beliau ada di kapal Harimau ya, bukan di Macan Tutul. Di kemudian hari beliau berpangkat Laksamana atau bintang 4 dan juga sempat menjadi Kepala Staf Angkatan Laut. Nah, beberapa 4 jabatan terakhir beliau yaitu sempat menjadi Pangkop Kamtib, kemudian Menteri Tenaga Kerja, kemudian Menko Polhukam, dan terakhir itu Ketua DPA sebelum beliau pensiun sepenuhnya dari dinas pemerintahan. Nah, kemudian para perwira yang tadi menjadi korban yang tewas dalam tenggelamnya Macan Tutul seperti Yosudarso, kemudian Wiratno, Ciptadi, dan Mehmet Lastawirya, semuanya menjadi nama kapal yang saat ini masih ada. Jadi kita saat ini punya yang namanya KRI Yosudarso, kemudian ada KRI Wiratno, KRI Ciptadi, dan KRI Mehmet Lastawirya, dan empat-empatnya ini masih beroperasi aktif di bawah TNI AL. Nah, kemudian yang paling kanan itu, nah ini ada cerita tersendiri juga. Jadi ya kebetulan beberapa waktu lalu saya sering mendengar nama terkait Samuel Languyu ini. Kemudian karena namanya unik, saya iseng aja searching di Google, beliau itu siapa sih sebenarnya. Ternyata beliau itu salah satu awak juga di kapal Macan Tutul. Tapi beliau ini sebagai kelasi. Nah, kalau teman-teman tanya kelasi itu apa, nah kalau teman-teman tahu karakter Popeye, nah ya seperti itulah penampakan dari seorang kelasi ya. Nah, beliau ini si Samuel Languyon adalah kelasi di KRI Macan Tutul yang juga ikut tewas ketika kapal itu tenggelam. Nah, kemudian saat ini dibangunkan monumen di eh, wilayah Kodel 8 Bitung karena memang beliau aslinya dari sana. Nah, jadi ini ya artinya beliau juga salah satu ya awak yang ikut tewas juga bersama tenggelamnya RI Macan Tutul. Ya, lanjut Mas Ilham. Ya, ini quotes dari saya ya. Jadi memang saya menuliskan sendiri. Jadi bahwa belajar sejarah itu jangan sebatas hanya menerima jadi saja. Jadi jangan hanya misalkan kita membaca kemudian mengetahui oh apa namanya Kalimantan Tutul tenggelam. Oh iya, kemudian ya sudah menjadi apa namanya tewas. Oh iya. Tapi kita juga perlu mengembangkan sikap kritis dan konstruktif dalam menyikapi setiap fakta yang diperoleh. Ini maksudnya adalah kita setidaknya bertanya pertama adalah why atau kenapa peristiwa itu terjadi dan how bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Nah, jadi supaya apa? Supaya pelajaran sejarah ini tidak hanya sekedar hafalan, tidak hanya sekedar apa namanya ya menerima jadi saja, tapi juga ada interaksi yang menarik gitu dari bagaimana kita merangkai fakta-fakta yang kita peroleh, bagaimana kita mengkritisi dari fakta-fakta yang kita peroleh itu, kemudian kita rekonstruksi menjadi suatu rangkaian peristiwa yang walaupun itu sudah lalu, tapi ya menjadi kepuasan tersendiri ketika kita bisa mengetahui peristiwa itu secara utuh. Ya, lanjut Mas Ilham. Ya, baik. Cukup untuk materi yang saya sampaikan. Habis ini kita bisa berdiskusi dan juga eh, di kesempatan yang lainnya juga ya masih banyak juga buku yang bisa saya bedah gitu yang terkait baik untuk sejarah maritim maupun juga sejarah militer dan juga ya sejarah lainnya yang menyangkut Indonesia dan ya peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar eksistensi negara kita tercinta ini nanti di waktu yang lain bisa kita agendakan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Mas Aryo Seno atas penjelasan yang sangat luar biasa ya mengenai di balik tenggelamnya kapal Republik Indonesia Macan Tutul.
ternyata di balik cerita ini yang mungkin dari kita kebanyakan taunya kapal ini hanya tenggelam saja, kemudian memunculkan peristiwa-peristiwa patriotik seperti itu. Ternyata di balik ini ada konspirasi-konspirasi juga yang bisa menjadi bahan diskusi kita pada malam hari ini. Mungkin kita langsung saja kepada sesi tanya jawab ya, langsung kepada sesi tanya jawab bagi teman-teman temu sejarah yang ingin bertanya kepada Mas Aryo Seno sebagai pembedah buku pada malam hari ini. Dipersilahkan bisa resen atau langsung resen dulu nggak apa-apa, atau mau diketik via chat boleh juga. Oh, ini sudah ada yang resen. Kepada Kak Dimas dipersilahkan, mungkin langsung open mic. Tes, Dan tes, ada selamat Mas malam. Ide juga. Selamat malam. Suara saya kedengar? Sangat jelas. Oke, Dipersilahkan. jadi kenalkan nama aku Dimas. Jadi saat ini aku cuma mahasiswa hubungan internasional. Jadi saya mau bertanya kepada Mas Aryo Seno. Jadi kan saya membaca buku karangan LIPI judulnya Politik dan Intelijen Era Soekarno. Nah, dalam buku itu dibilang kalau dalam intelijen era itu banyak sekali persaingan-persaingan di antara kubu intelijen. Karena seperti kita tahu intelijen kita itu kan banyak dibuat oleh tokoh-tokoh dan kadang nggak sentralisasi atau melebur jadi satu. Meskipun sempat ada usaha seperti BPI misalnya yang dibuat sama Dr. Subandrio. Nah, buku itu kalau nggak salah bilang begini, jadi karena persaingan intelijen kadang sering ada kebocoran intelijen. Nah, menurut Mas Aryo Seno, apakah mungkin jadinya ada hubungan dengan kayak itu yang saya sebutkan ini, Mas? Itu aja dulu, mungkin terima kasih. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya Kak Dimas. Mungkin Mas Aryo Seno mau dijawab dulu atau mau ditampung? Ini ada pertanyaan juga. Mungkin mau Mungkin sekalian dijawab aja dulu. Kak, karena sekalian aja Mas, maaf. Karena itu saya lihat ada dua yang saya, jadi biar kalian aja. Oh ya, baik. Kepada Kak Budi dipersilahkan. Oke, izin mau tanya tentang eh, apa ya bahasanya kondisi perang laut di masa itu kan tidak benar-benar sama. Artinya kalaupun kita bicara pola pasti sama ya pola perangnya di masa itu dan sekarang kalau kita bicara pola. Nah, namun yang menarik teknologi berkapalan di masa itu dengan sekarang kan perkembangannya udah jauh. Nah, yang pernah aku dengar bahwasannya teknologi perkapalan kita termasuk punya kualitas yang bagus di era itu ya, di era Orde Lama. Nah, apa yang menyebabkan posisi itu berbalik ketika di masa itu, di masa itu Angkatan Laut itu menjadi salah satu pion penting atau poin penting dalam pertahanan ataupun kekuatan Indonesia. Namun sekarang seakan-akan secara peran itu tertutup dengan unit yang lain. Kayak gitu. Pada dasarnya di masa itu kan menjadi salah satu atau ya salah satu bagian unit yang penting sekali Angkatan Laut itu. Sampai kita kenal dengan apa ya peristiwa tenggelamnya kapal ini apa tadi namanya? Macan tutul. Ya Macan Tutul. Nah, kira-kira skema seperti ini kenapa dan kira-kira dapatkah kembali sama dengan skema yang sudah pernah terjadi di era Orde Lama? Begitu kira-kira Mas. Poinnya nangkep kah? Nangkap, Mas. Baik. Terima kasih kepada Kak Budi. Dan kepada Mas Aryo dipersilahkan. Oke ya, terima kasih Ya, Mas Ilham. Tadi terima kasih ya Mas Dimas sama Mas Budi yang sudah menyampaikan pertanyaan. Jadi yang pertama dari Mas Dimas tadi terkait bahwa saat itu terdapat beberapa lembaga-lembaga intelijen yang saling bekerja sendiri-sendiri ya. Nah, memang kita perlu maklumi bahwa Indonesia ini adalah negara yang dalam arti bineka ya, artinya beraneka ragam. Tidak ada entitas tunggal di Indonesia ini. Jadi segala sesuatu itu memang dari awal itu sudah beragam. Jangankan terkait intelijen, bahkan angkatan laut saja itu pada awalnya itu ya seperti itu. Jadi ada apa namanya, kok dulu kan awalnya itu namanya BKR Laut ya, Badan Keamanan Rakyat Laut. Nah itu ada yang
dari Tegal, ada yang dari Cilacap, ada yang dari Malang, ada yang dari Surabaya, dan itu masing-masing punya pimpinannya sendiri, punya organisasinya sendiri, bahkan sempat kemudian mengerucut menjadi, nah ini yang kemudian dikenal sebagai dualisme dalam Angkatan Laut. Jadi ada apa namanya, Markas Angkatan Laut Malang, ada yang namanya Markas Angkatan Laut Surabaya, dan dua-duanya sama-sama punya pemimpin. Nah, jadi kalau tadi dikatakan bahwa intelijen terfragmentasi, ya memang pada awalnya di Indonesia segala sesuatu lembaga itu memang seperti itu. Hingga kemudian dalam perjalanannya ya saling menyatu, melebur, dan menjadi satu entitas yang apa namanya, yang sifatnya menyeluruh gitu. Nah, kemudian apakah dengan fragmentasi itu kemudian dapat terjadi kebocoran informasi? Ya sangat mungkin. Apalagi kalau kita juga menyelidiki apakah dari fragmentasi-fragmentasi itu ada sebagian yang kemudian berpihak kepada lawan, dalam hal ini kepada Belanda. Ya, itu sangat mungkin ada, karena memang dalam perjalanannya ya yang semacam itu selalu ada gitu. Seperti tadi yang saya sempat tunjukkan, kok apa namanya, seorang apa letnan Belanda, tapi kok namanya terdengar seperti Indonesia sekali ya. Itu memang pada saat itu hal yang mungkin terjadi gitu. Nah, kemudian tadi terkait apa namanya kebocoran informasi, ya memang ya sangat mungkin terjadi dari lembaga-lembaga intelijen yang terfragmentasi itu ada sebagian yang berpihak pada Belanda, dan ya dia memperoleh informasi kemudian ya menyampaikannya kepada pihak Belanda. Itu tadi dari Mas Dimas ya. Kemudian dari Mas Budi, jadi ini juga menjadi salah satu topik diskusi saya dengan Kolonel Heri tadi dari Dinasial Angkatan Laut. Jadi kalau waktu saat itu yang saya angkat itu adalah bahwa pada zaman Majapahit itu sebenarnya kita sudah bisa memproduksi senjata sendiri, dalam hal ini meriam ya, yang kemudian dikenal sebagai Cetbang itu. Nah, tapi kenapa saat ini kita banyak impor itu? Nah, saya tanya langsung seperti itu ke Mas Budi, ke Kolonel Heri Sutrisno, kemudian dijawab intinya tuh sebenarnya ada di political will. Artinya pemerintah kita itu fokusnya kemana? Bahwa pada saat zaman Majapahit ya sebut saja, saat itu memang fokusnya untuk membangun kekuatan maritim, tidak hanya di wilayah Indonesia saja, tapi juga sampai ke Asia, sampai ke mancanegara intinya. Nah, kemudian juga pada saat zaman apa namanya ya zaman Presiden Soekarno ini memang saat itu beliau fokus untuk membangun Indonesia sebagai kekuatan yang bisa menandingi baik kekuatan Amerika maupun Uni Soviet. Nah, sehingga saat itu memang Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekuatan terbesar di belahan bumi selatan. Nah, tapi pertanyaannya apakah saat ini kita masih memiliki political will yang sama? Nah, itu yang harus kita jawab bersama itu, dan bagaimana kita bisa mengembalikan pada kejayaan yang pernah kita raih, ya kembalikan lagi political will itu gitu. Jadi kita memiliki visi yang jelas, kita memiliki tujuan yang jelas, kita memiliki kesamaan sudut pandang, yaitu bagaimana membangun Indonesia sebagai negara yang mana merupakan negara kepulauan terbesar di dunia ini menjadi suatu kekuatan maritim di dunia ini. Tentunya itu kemudian menimbulkan semangat bagi setiap apa namanya masyarakat, ya tidak hanya sebatas militer atau angkatan laut saja, untuk saling berkontribusi dalam membangun kekuatan maritim itu, karena kekuatan negara dalam hal ini kekuatan pertahanan itu tidak hanya satu dan pihak-pihak tertentu saja, tapi semua elemen bangsa itu harus saling bersinergi. Makanya kita mengenal yang namanya sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishanka Merata. Nah, itu maknanya sebenarnya. Yaitu jawaban saya untuk Mas Budi ya. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Mas Aryo Seno.
kepada Mas Budi dan juga Mas Dimas tadi yang bertanya. Kemudian ini Mas Aryo ada pertanyaan lagi dari Muhammad Solihul Amri. Pertanyaannya yaitu, selamat malam, berikut pertanyaan saya, apakah buku ini lebih menonjolkan aspek sejarah militer, politik, atau investigasi? Seperti itu pertanyaan dari Kak Muhammad Solihul Amri. Oh ya, Mungkin kepada sebelumnya Mas saya Aryo menjawab silakan. dulu. Oke, Baik. sebelumnya saya menjawab dulu pertanyaan Bu Ratri Ade ini yang bertanya apakah itu gedung yang di Raden Saleh. Betul, betul Bu. Jadi apa namanya, kalau kita masuk ke jalan Raden Saleh, ya kira-kira nggak nyampe 100 meter itu ada di sebelah kiri gedungnya. Dan jelas itu tertulis di situ Dinas Sejarah Angkatan Laut. Nah, itu gedung itu juga terbuka untuk umum bagi siapapun yang ingin mempelajari terkait sejarah Angkatan Laut kita. Nah, kemudian lanjut ke pertanyaannya Mas Muhammad Solihul Amri, apakah buku ini menonjolkan aspek sejarah militer, politik, atau investigasi? Saya jawab tiga-tiganya. Jadi di sini dibahas terkait apa namanya militer, artinya adalah bagaimana pengerahan kekuatan bersenjata ke tujuan. Kemudian juga politik, yaitu bagaimana seorang pemimpin kemudian membuat keputusan untuk ya yang menentukan masa depan negara yang dipimpinnya, dalam hal ini Indonesia, dan juga ya ini investigasi terkait seputar tenggelamnya kapal RI Macan Tutul ini. Ya, itu jawaban saya untuk Mas Muhammad Solihul Amri. Baik, terima kasih jawabannya dari Mas Aryo Seno kepada Pak Muhammad Solihul Amri. Mungkin kepada teman-teman lainnya dari Temu Sejarah, apakah ada pertanyaan lagi kepada Mas Aryo Seno? Terima kasih Mas atas jawabannya. Mungkin jika ada pertanyaan bisa raise hand atau bisa diketik melalui via chat seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin satu pertanyaan lagi seperti itu. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya kembalikan kepada Mas Aryo Seno untuk memberikan sedikit statement seperti itu, closing statement untuk buku ini seperti itu, Mas Aryo Seno. Ya, jadi mungkin sambil ini ya apa namanya memberi kesempatan juga barangkali masih ada teman-teman lain yang ingin bertanya. Jadi memang saya mengamati bahwa di di antara kita ini sejarah maritim masih belum menjadi topik yang apa ya, belum menjadi topik yang digemari gitu. Karena kalau saya bandingkan dengan topik sejarah yang lainnya, misalkan sejarah kerajaan Hindu-Buddha misalnya, atau sejarah apa kerajaan Islam di Nusantara misalnya, atau ya itu termasuk sejarah bagaimana penyebaran agama-agama di wilayah Indonesia ini, sejarah maritim masih belum mendapatkan tempat yang utama gitu. Nah, maka ya di sini kita yang pertama itu perlu mengingat bahwa Indonesia ini adalah negara maritim biar bagaimanapun, karena ya kita adalah negara kepulauan terbesar dengan wilayah laut yang sangat luas dan garis pantai juga yang terpanjang di dunia. Nah, sehingga ya memang yang namanya aspek kemaritiman itu tidak akan pernah bisa dilepaskan dari Indonesia ini. Sehingga ya yang namanya sejarah maritim itu seharusnya ya menjadi tempat utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam aspek perjuangan bahwa kita merupakan salah satu negara yang banyak mengalami perjuangan yang menumpahkan darah. Bisa dibandingkan antara Indonesia dengan negara-negara lainnya gitu, yang apa namanya, yang mana Indonesia ini ya banyak sekali peristiwa yang menumpahkan darah, banyak sekali korban jiwa yang jatuh pada peristiwa-peristiwa itu, kemudian juga
ya kita ini juga, saya pernah baca gitu bahwa Indonesia ini salah satu negara yang memiliki jumlah pahlawan terbanyak di dunia. Sehingga ya kita juga perlu mendalami topik-topik sejarah yang berkaitan dengan militer atau dengan pertahanan kita. Maka ya seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, karena saya juga masih punya beberapa koleksi buku yang terkait baik sejarah maritim, baik sejarah militer maupun yang terkait dengan ya sejarah bagaimana Indonesia ini menjadi suatu bangsa yang atau negara yang disegani di dunia. Ya, untuk pada kesempatan berikutnya kita bisa juga membedah salah satu atau beberapa dari buku-buku itu. Karena memang itu perlu juga kita bedah, kemudian kita kupas lebih mendalam, dan juga kita perlu mengenal tokoh-tokoh yang telah berjasa dalam membangun Indonesia ini menjadi negara yang kuat dan disegani. Oh ya, ini ada pertanyaan lagi ya dari Mas Dimas. Izin Mas Dino, saya ada pertanyaan lagi. Saya membaca situs story dan menemukan bahwa Everson berjenis frigate. Sementara, nah jadi sebenarnya Everson itu jenisnya frigate atau destroyer. Nah, memang ada beberapa jenis kapal itu yang perbedaan antara nih ada dua poin ya. Yang pertama itu ada jenis kapal yang antara satu dengan yang lainnya itu tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Kalau misalkan kita bandingkan MTB dengan destroyer atau frigate itu jelas sekali perbedaannya karena dari ukurannya saja sudah kelihatan. Tapi kalau antara frigate, destroyer, kemudian ada lagi pada saat itu cruiser, penjelajah, itu untuk secara kasat mata itu akan eh, tidak terlihat gitu bedanya secara signifikan apa di antara ketiganya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa bisa pada saat itu ya sangat mungkin dua kapal yang berbeda, yang tadi yang walaupun berbeda tapi bedanya itu tidak signifikan, itu memiliki nama yang sama. Jadi seperti dalam kasus ini yang ditanyakan oleh Mas Dimas ini, bisa bisa ada kapal Everson yang jenisnya frigate, bisa juga ada yang jenisnya destroyer. Dan karena memang ketika saya searching itu di Google, khususnya langsung masuk ke ya sebut aja Wikipedia, itu kapal yang namanya Everson itu ternyata banyak, dari ada yang jenisnya ini dan semuanya sama namanya Everson tapi jenisnya banyak gitu. Nah, jadi kalau pertanyaannya sebenarnya kapal itu jenisnya destroyer atau frigate. Nah, kalau untuk Everson yang terlibat dalam peristiwa eh, tenggelamnya RI Macan Tutul itu dalam buku ini dinyatakan sebagai kapal destroyer. Dan memang kapal destroyer itu pada saat itu umum atau banyak dioperasikan oleh angkatan laut di dunia. Tapi apakah Everson itu hanya destroyer? Ya kemungkinan juga ada kapal lainnya yang diberi nama Everson. Termasuk juga kalau misalkan pertanyaannya saat ini apakah masih ada kapal di angkatan laut Belanda yang namanya Everton? Ya bisa saja ada gitu. Karena ya itu tadi. Jadi bisa jadi kapal yang berbeda tapi memiliki nama yang sama. Jadi ya itu jawaban saya untuk Mas Dimas. Baik, terima kasih Mas Arya Seno atas jawabannya. Nah, jadi luar biasa sekali ya diskusi kita pada malam hari ini membedah buku dari konspirasi di balik tenggelamnya KRI Macan Tutul. Jadi kesimpulan pada malam hari ini ternyata yang kita tahu hanya tenggelamnya KRI Macan Tutul, ternyata di balik itu ada konspirasi-konspirasi yang ada di balik peristiwa ini dan banyak hal-hal menarik, hal-hal yang bisa dibilang hidden gem seperti itu yang bisa kita bahas di dalam bedah buku ini. Dan semoga menjadi uh, wawasan baru kepada teman-teman semua seperti itu. Sebelum kita tutup diskusi pada malam hari ini, mungkin kita bisa dokumentasi terlebih dahulu pada teman-teman bisa mengaktifkan kameranya seperti itu jika tidak ada kendala.
pada teman-teman semua. Jika tidak ada kendala, bisa mengaktifkan kameranya. Baik. Ya, udah semua. Saya hitung untuk dokumentasi malam hari ini. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih kepada Mas Aryo Seno telah memberikan pengetahuan yang luar biasa ya di balik diskusi buku pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman semua diskusi temu sejarah yang telah membersamai pada malam hari ini. Semoga bisa menjadi hal yang bermanfaat bagi kita semua. Kemudian saya kembalikan kepada Kak Tiwi yang membuka acara malam hari ini. Baik, terima kasih banyak Mas Seno. Terima kasih banyak Kak Ilham, luar biasa untuk diskusi malam hari ini. Dan teman-teman, seperti biasa, Kamis depan kita masih ada diskusi-diskusi lainnya. Terima kasih yang sudah bergabung dan sampai ketemu Kamis depan. Terus selalu pantau di Instagram dan juga grup karena nanti untuk semua update kegiatan akan kita share di sana. Baik, selamat malam semuanya, selamat beristirahat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Aryo Seno. Terima kasih Kak Tiwi. Terima kasih teman-teman semua. Ya, sama-sama ya. Terima kasih.